Aku balas perlakuan mereka yang menghina dan menyiksaku selama ini. Episode 1. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Rina, kamu sudah bersihkan semua piring kotor belum ya? Suara teriakan Mama dari arah ruang tamu menggentarkan telingaku. Sudah, Ma. Ini aku lagi melipat jemuran kemarin. Jawabku dengan suara agak keras agar terdengar jelas. Jangan lupa baju Mama yang merah itu kamu setrika ya. Besok Mama mau pakai buat arisan sama teman-teman Mama. Iya, Ma. Jawabku sambil berjalan menuju tempat Mama bersantai. Kulihat Mama sedang duduk di sofa dengan nyaman, memainkan ponselnya sambil sesekali menyeruput es teh manis dari gelas tinggi. Aku berdiri ragu-ragu di dekatnya, mengumpulkan keberanian untuk mengutarakan permintaanku. Ma, aku mencoba memulai dengan suara pelan. Apalagi? Ganggu Mama santai saja kamu itu? Sahutnya dengan nada tidak sabar, masih tanpa mengalihkan pandangannya dari layar ponsel. Aku menarik nafas dalam-dalam sebelum akhirnya memberanikan diri untuk bicara. Ini, Ma, baju sekolahku sudah robek. Boleh aku minta dibelikan yang baru, Ma? Tanyaku dengan suara hati-hati. Mama akhirnya mengalihkan pandangannya dari ponsel dan menatapku sekilas. Matanya menyipit, lalu menghela nafas panjang seolah aku baru saja mengatakan sesuatu yang tidak penting. Baju sobek sedikit saja sudah minta beli yang baru. Jahit saja sendiri, sayang uangnya. Lagian kamu lulus sekolah pun belum tentu jadi orang yang sukses. Jawabnya dengan nada dingin. Aku sudah menduga jawabannya, tapi tetap saja hatiku terasa perih. Tapi Ma, baju ini sudah benar-benar tidak bisa dipakai lagi. Aku malu kalau teman-temanku melihatku begini, Ma. Aku berharap setidaknya kali ini Mama mau mendengarkan. Namun harapan itu segera pupus ketika ia membanting gawainya ke meja. Aduh, kamu ini ya, cuma jadi anak pungut saja, mintanya banyak sekali. Udah untung Mama mau mengurus kamu. Coba kalau bukan Mama yang mengambil kamu dari jalanan, kamu pasti sudah mati kelaparan. Aku terdiam. Tanganku gemetar, memegang erat seragam putih yang sudah usang itu. Aku tahu, Ma. Aku tahu Mama sudah memungutku dari jalanan. Tapi selama ini, aku tidak pernah meminta apapun. Baju sekolah ini pun aku dapatkan dari anak tetangga. Apa tidak boleh satu kali saja aku meminta sesuatu dari Mama? Mama mendengus sinis. Kamu minta lagi sana sama tetangga. Kali aja ada yang kasihan sama anak pungut kayak kamu. Aku menahan tangis. Aku malu, Ma. Aku hanya ingin seragam baru. Aku janji tidak akan meminta apapun lagi dari Mama. Mama melipat tangannya di dada. Wajahnya penuh kejengkelan. Kamu pikir Mama gak malu? Orang-orang ngomongin Mama. Katanya Mama ini ngurus anak dari gudik ayahmu. Coba pikirkan, kurang baik apa Mama sama kamu? Gak tahu asal-usul kamu dari mana, tapi Mama tetap terima kamu di rumah ini. Jadi jangan minta apa-apa lagi sama Mama. Mama gak ngusir kamu saja, itu sudah lebih dari cukup. Air mataku mengalir. Aku menggigit bibirku, menahan sakit yang terasa menghunjam dadaku. Aku tahu aku bukan siapa-siapa di rumah ini. Aku hanya menumpang, tidak lebih dari bayangan yang harus selalu tahu diri. Dulu saat ayah masih hidup, aku masih merasakan sedikit kebahagiaan. Setidaknya aku diperlakukan sama dengan Windy dan Kak Fandi, anak kandung dari Mama. Tapi semua itu hanya di depan ayah. Saat ayah pergi bekerja, perlakuan mereka berubah. Ketika ayah meninggal dunia 5 tahun yang lalu, semua menjadi lebih buruk. Tidak ada lagi tempat untukku mengadu. Aku hidup di antara mereka sebagai seorang pesuruh, bukan bagian dari keluarga. Lihat Rina,
Suara nyaring Windy membuyarkan lamunanku. Ia berjalan masuk ke rumah dengan tangan menggenggam ponsel baru berkilauan. Bagus kan? Ini tipe terbaru loh. Harganya hampir 5 juta. Aduh, aku lupa lagi. Kamu kan gak punya ponsel. Pasti kamu ngiri kan? Aku hanya terdiam. Apapun yang aku katakan hanya akan dijadikan bahan olok-olokan. Mama baru dapat arisan 10 juta kemarin. Makanya aku dibelikan ponsel baru. Enak banget kan? Katanya lagi sambil terkikik. 10 juta? Tapi untuk seragam sekolahku saja, 100.000 saja dia tidak mau. Aku menarik nafas panjang, berusaha menahan perasaan yang berkecamuk. Ponsel kamu yang lama dijual? Tanyaku dengan pelan. Mungkin saja ada harapan. Windy mendengus. Ya enggak lah, aku simpan buat koleksi. Sekarang aku punya 2 ponsel. Aku menggigit bibir. Kenapa enggak kamu kasihkan saja ke orang lain? Siapa? Kamu? Windy tertawa terbahak-bahak. Kamu itu kan cuma anak pungut. Mana pantas kamu pakai ponsel. Nanti malah dijual lagi buat jajan. Hahaha. Tangan ini mengepal. Hatiku terasa seperti diremukan. Tak pantaskah aku hidup seperti mereka? Hanya karena aku tak tahu dari rahim siapa aku lahir. Windy melewatiku. Tawanya masih terdengar sampai pintu kamarnya tertutup rapat. Aku kembali mengepel lantai, melanjutkan pekerjaanku yang tadi tertunda. Kak Fandi turun dari tangga, sama seperti Windy. Ia sibuk dengan ponselnya. Rina, bikinin aku mie rebus, pakai telur sama bakso. Ayo cepetan, aku sudah lapar banget nih. Titahnya tanpa sedikit pun menatapku. Aku menoleh ke arahnya. Kak, bisa bikin sendiri kan? Aku lagi ngepel lantai. Terus gunanya kamu di rumah ini apa? Masa iya bikin mie saja kamu gak mau sih? Suara Kak Fandi meninggi. Aku menelan ludah. Bukannya aku gak mau, Kak. Tapi kalau kakak minta cepetan, aku gak bisa karena pekerjaanku belum selesai. Ngepelnya kan bisa nanti. Bikin mie dulu sekarang. Awas kalau lama. Katanya lalu berbalik, menaiki tangga dengan terburu-buru. Aku menatap punggungnya yang menghilang di balik pintu kamar. Hidup itu kejam. Itulah yang aku rasakan. Aku bukan bagian dari keluarga ini. Aku hanyalah seorang anak yang kebetulan diambil dari jalanan, dipungut, tapi tidak pernah dianggap sebagai bagian dari mereka. Setiap malam, aku berbaring di atas kasur tipis di kamarku yang sempit. Aku selalu bertanya-tanya sampai kapan aku harus hidup seperti ini. Sampai kapan aku harus menerima perlakuan ini? Jika bukan karena keinginan untuk menyelesaikan sekolah dan mendapatkan ijazah, aku mungkin sudah lama pergi dari rumah ini. Tapi aku tahu, pergi tanpa arah hanya akan membuatku kembali terpuruk. Di luar, ku dengar suara tawa Windy dan Kak Fandi yang bercengkrama dengan mama dan ayah tiriku. Suara bahagia yang tidak pernah aku dengar ditunjukkan kepadaku. Aku menutup mataku, berharap besok akan ada secercah cahaya untukku. Atau setidaknya, aku bisa bertahan hingga hari itu tiba. Setiap pulang dan berangkat sekolah aku selalu berjalan kaki. Uang bekal yang aku punya hanya cukup untuk membeli 2 potong bakwan untuk mengganjal perutku yang lapar. Tentu saja berbeda dengan Windy. Dia ikut dengan mama naik mobilnya, dan Kak Fandi pergi ke kampus menggunakan sepeda motor. Hari ini aku beruntung. Seorang guru memberiku seragam baru karena tidak tega melihat bekas jahitan yang panjang di bagian belakang. Mungkin memang benar, masih banyak orang-orang baik yang peduli kepadaku. Rina, kamu baru pulang. Kok sore amat sih? Abis kelayapan dulu ya? Tegur seorang tetangga yang rumahnya tidak jauh dari rumahku. Bukan, Bu. Tadi aku bantuin beresin buku di perpustakaan. Sebagai ucapan terima kasih karena aku diberi seragam baru. Alasan saja kamu itu. Dari tadi ada orang yang nyariin almarhum ayahmu. Kayaknya mau nagih hutang.
Hidup mamamu kan banyak gaya. Kali aja dia nggak tahu warisan yang didapatkan itu hasil ngutang. Tetanggaku satu ini memang terbilang nyinyir. Paling rajin mengurusi hidup orang. Satu-satunya tetangga yang peduli pada nasibku sudah pindah 3 bulan yang lalu. Nyariin ayah. Memang di rumah nggak ada mama atau Kak Fandi? Aku berbalik bertanya. Mama kamu itu kan sok sibuk. Dia mana pernah pulang jam segini. Gak jauh beda sama saudara-saudara kamu itu. Tuh, orangnya masih nungguin di dalam mobil. Bu Tati menunjuk mobil mewah yang terparkir di depan gerbang rumahku. Seorang pria berpakaian hitam turun dari mobil. Tidak hanya satu, ada 3 orang pria lainnya yang ikut turun dan mereka semua menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kamu urus aja sendiri, jangan libatkan saya. Bu Tanti bergidik, lalu berlari masuk ke dalam rumahnya, meninggalkanku sendirian di antara 4 orang pria bergaya menyeramkan bak seorang mafia. Bapak-bapak ini siapa ya? Tanyaku takut. Saya mau mencari Pak Darto atau istrinya. Ayah saya sudah meninggal. Kalau mama belum pulang, ada yang bisa saya bantu? Kamu siapa? Salah satu dari mereka berbalik tanya. Aku Hairina, anak angkat Pak Darto. Kamu Hairina? Pria muda itu membuka kacamata hitamnya dan menatapku lekat. Aku mengangguk. Iya, aku Hairina. Kenapa? Apa di tangan kamu ada tanda lahir? Aku tertegun bingung, lalu mengangkat tangan, menunjukkan tanda lahir yang berada di bawah siku. Pria itu tersenyum bahagia. 17 tahun lalu kamu dititipkan pada Pak Darto. Maaf kami baru menjemputmu sekarang. Syukurlah ternyata mereka benar-benar merawat dan membesarkanmu. Maksud Bapak apa ya? Aku bingung dengan ucapan Bapak itu. Kamu adalah Hairina, cucu miliuner Cipta Diharja. Dulu kamu terpaksa dibuang karena ada sesuatu hal yang tidak bisa kami katakan. Kedatangan saya ke sini ingin mengajak kamu pulang, sekaligus memberikan uang kepada orang yang sudah mengurus kamu selama ini. Aku cucu miliuner. Ya Allah, aku hampir pingsan mendengar ini. Anak pungut yang bahkan masa depannya diragukan oleh semua orang, ternyata cucu seorang miliuner. Namun kenapa aku dibuang? Apa karena terlahir dari hubungan terlarang? Atau hal apa yang bisa membuat mereka dengan tega membuangku, membiarkan aku hidup bersama orang-orang yang tidak punya hati, kecuali almarhum ayah. Di mana istrinya Pak Darto? Pria itu bertanya lagi, memecahkan lamunanku. Mama belum pulang. Apa saya harus menunggu lagi untuk memberikan uang ini dan meminta izin membawa kamu pulang? Apa memberikannya setelah membuat hidupku seperti di neraka? Rasanya tidak adil jika mereka ikut menikmati kekayaan, sedangkan selama ini aku diperlakukan bak babu. Akan lebih baik jika aku membalas semua perlakuan semua orang di rumah ini, sedikit demi sedikit, tanpa mereka harus tahu siapa aku yang sebenarnya. Pelajaran kecil yang bisa membuat mereka menghargai sesama manusia. Bibirku menyeringai, ada rencana yang bermain di dalam otakku. Kutatap lagi mata pria yang masih berdiri di hadapanku. Beri saja alamat rumah Cipta Diharja. Besok pulang sekolah saya akan ke sana. Dan untuk uang itu, Anda boleh titipkan pada saya. Aku tersenyum girang menatap tumpukan uang berwarna merah di atas ranjang. Demi Allah, seumur hidup ini kali pertama aku memegang uang sebanyak ini. Bukan hanya seragam baru yang bisa aku beli, tapi juga ponsel, perhiasan, bahkan mungkin motor agar kaki tidak lagi lelah berjalan. Di kasur kapuk aku melompat-lompat bak anak kecil yang mendapatkan mainan baru. Tak sabar rasanya ingin segera pergi ke mall dan membeli semua barang yang aku mau. Tidak peduli meski ini adalah uang yang seharusnya diberikan kepada mama. Untunglah pria tadi bisa termakan ucapanku dan percaya saat menyerahkan uang ini. Besok pulang sekolah, aku akan ke rumah orang yang disebut Eyang itu, mencari tahu kebenaran apa benar yang pria itu katakan, dan juga menceritakan apa yang sebenarnya aku alami di sini.
Syukur-syukur Eyang itu mau berbaik hati, mau membantuku untuk menjalankan misi balas dendam dadakan ini. Pintu kamarku diketuk keras. Suara lengkingan mama yang biasa ku dengar menggema lagi. "Hai Rina, kamu ngapain aja di kamar? Bukannya siapin makan malam, beresin rumah, malah tiduran saja kamu. Mau jadi pemalas? Saya nggak sudi ya nampung anak pemalas." Nenek sihir itu sudah datang lagi dan merusak impianku. Sabar hai Rina, sabar. Kamu harus membalas mereka sedikit demi sedikit, sampai akhirnya mereka tercengang dan bertekuk lutut karena malu telah memperlakukanmu dengan kasar. "Hai Rina," bentakan mama terdengar lagi. Itu karena aku belum menjawab ocehannya. Bergegas tumpukan uang itu kumasukkan ke dalam tas sekolah, menggantungnya di atas tembok, memastikan tidak ada orang yang membukanya. Semburat wajah mama yang menyebalkan muncul ketika pintu kamarku terbuka. Pintu kamar sudah terbiasa aku kunci, jadi tidak ada dari mereka yang bisa tiba-tiba masuk dan menemukan uang itu. "Habis ngapain sih kamu? Tiduran ya? Enak banget. Pulang sekolah bukannya beres-beres, malah tiduran." Mama menarik telingaku. Sakit, karena tarikannya tidak main-main. "Rina pusing, Ma." Aku sedikit memelas. Jangan sampai mama curiga aku punya uang banyak, atau ternyata seorang miliuner. "Alasan saja kamu ini. Sudah capek masak? Nggak kasihan apa? Mama sama Fandi, Windy pada kelaparan." Mama mendorong tubuhku, hingga hampir terjungkal dan mengenai kursi makan. Windy yang sedang duduk sembari memainkan ponsel barunya, mendelik sinis ke arahku. "Lagian anak pungut itu harusnya sadar diri. Jangan banyak gaya kayak nyonya besar. Pengennya enak-enak saja. Sadar woi, sadar." Windy tertawa kencang, padahal ucapannya sama sekali tidak lucu. Di mata mereka, anak pungut itu terhina. Mungkin karena aku ditemukan di jalan. Tidak seperti mereka yang lahir di klinik persalinan. Besok aku akan buat mereka menelan semua hinaan yang biasa terlontar untukku. Aku berdiri dan kali ini tidak mau lagi lemah dan tertindas. Ku tatap Mama dan Windy bergantian. "Biarpun aku anak pungut, tapi aku juga manusia. Gak bisa kalian perlakukan seenaknya. Kalau lapar, masak saja sendiri. Aku capek." Aku mendengus, hendak berbalik ke kamar. Dan tangan Mama menahanku. "Kamu bilang apa? Kamu mau melawan Mama? Lupa ya siapa orang yang sudah membesarkanmu?" Aku mencebik. Dada ini sudah lama bergemuruh dan tidak pernah berani berkata kasar. Namun sekarang, diusir pun aku tidak masalah. Toh memang seharusnya aku tidak lagi tinggal di sini. Ayah! Satu-satunya orang yang harus aku balas jasanya itu adalah ayah, bukan Mama. Saya masih bisa tetap bersekolah pun karena ayah, bukan karena Mama. Kurang ajar kamu. Kamu mau saya usir dari rumah ini? Usir saja, Ma. Biar dia jadi gelandangan di jalanan. Palingan juga ntar ngemis-ngemis sama Mama minta pulang. Bukannya bersyukur dikasih tempat tinggal, makan, sama disekolahin, malah bertingkah kamu. Windy menimpali. Tatapannya tidak kalah geram dari mamanya. Aku tidak boleh pergi sekarang. Mereka harus kubuat jantungan dulu, baru rasanya lega dan bahagia. Tanpa menjawab, ku lepaskan tarikan di tangan Mama. Bergegas ke dapur dan mengambil bahan-bahan untuk masak. Aku bersumpah, kini kali terakhir mereka bisa memperlakukan aku dengan kasar. Tuh kan, lagaknya aja sok ngelawan. Tetap aja diusir dia takut. Hahaha, dasar anak pungut. Windy terbahak lagi. Sekali lagi kamu membantah perintah Mama, pergi saja kamu dari rumah ini, Hairina. Mama tidak mau lagi menumpang anak yang tidak berguna. Suami baru Mama datang. Dia tidak bekerja, hanya memancing atau pergi seharian dengan teman-temannya. Sorot matanya setiap kali melihatku sungguh menjijikan. Rasanya aku ingin melemparkan air panas ke mukanya. Ada apa ini, Ma?
Aku mendengar suara ramai-ramai dari garasi. Tanya pria itu sembari melirik ke arahku. Biasa, si anak pungut nih. Dia bikin mama pusing terus. Jangan terlalu kasar, Ma. Nanti malah sakit loh. Sini aku pijitin. Dasar suami penjilat. Demi menumpang hidup, dia bersikap manis seperti itu. Ah, kasihan mama. Dia tidak sadar selama ini hanya dimanfaatkan. Rina, baju gue yang warna abu-abu mana ya? Mau gue pakai besok pagi ke acara kampus. Teriak Kak Fandi dari lantai atas. Aku belum mencuci, Kak. Jawabku tanpa menoleh ke arahnya. Hah? Belum kamu cuci? Terus kerjaan kamu di rumah ini itu apa? Tidur. Ngapain kita nampung anak pungut kalau nggak ada gunanya? Kuletakkan pisau di atas talenan, membuang nafas kasar, geram dengan bahasa yang kerap Kak Fandi katakan. Aku itu baru nyuci kemarin, Kak, dan itu banyak sekali, 3 ember. Tanganku sakit, merah-merah. Apa salahnya kalau hari ini aku libur mencuci? Aku sedikit berteriak. Gue nggak peduli ya. Mau tangan lo sakit, merah-merah, atau cacat sekalipun, gue nggak peduli. Pokoknya besok baju itu mau gue pakai. Jadi terserah gimana caranya. Sekarang juga lo cuci dan besok harus sudah beres. Kalau sampai nggak beres, tanggung sendiri akibatnya. Paham lo? Kak Fandi membeliakan bola matanya kepadaku. Satu tangannya menunjuk sabuk di atas celananya yang dia pakai. Aku tahu itu adalah syarat dari sebuah ancaman kekerasan yang sering dia lakukan jika marah. Ah, gila. Mencuci semua baju penghuni rumah ini saja bisa menghabiskan waktu 1 jam. Ditambah kapan bisa kering. Sebentar lagi malam datang. Aku berpikir untuk membeli mesin cuci, agar pekerjaanku tidak lagi terasa berat. Tapi tidak mau juga mereka menikmati barang-barang yang aku beli. Seisi rumah ini adalah toksik. Hidup bersama mereka bisa membuat darah tinggi dan stres berkepanjangan. Namun aku harus tetap bertahan sebelum melihat mereka bersujud meminta ampun kepadaku. Usai masak seadanya, aku bergegas masuk ke dalam kamar, mengambil tas sekolah yang tadi aku gantung dan bersiap pergi keluar. Tas sekolah ini satu-satunya tas yang aku punya. Jadi Mama ataupun Windy tidak akan curiga jika di dalam tas ini ada uang puluhan juta. Mau kemana kamu? Kabur? Cuci baju dulu sana. Tanya Mama, mendelik ke arahku yang bersiap pergi. Mau makan di luar? Aku bosan makan bekas sisa kalian terus. Aku tersenyum riang, apalagi saat melihat mata mereka yang terkejut. Alah, sok-sokan mau makan di luar. Lagaknya kayak orang punya duit saja. Masih minta ke Mama saja, belagu, timpal Windy lagi. Aku tidak peduli dengan ocehan mereka, dan tetap berjalan menuju pintu depan. Rina, lo sudah cuci baju gue belum? Kak Fandi teriak lagi. Kali ini aku menoleh, tersenyum manis ke arahnya. Kakak tenang saja ya. Besok baju itu sudah beres. Mereka melongo melihat aku yang santai dan cuek, padahal Kak Fandi sudah mengancam dengan sabuknya. Aku melenggang pergi tidak lupa sembari bersiul senang. Masih aku dengar teriakan Mama dari dalam rumah. Rina, kamu masak apa? Aku tertawa mengikik dan bergegas berlari meninggalkan rumah sebelum tangan Mama menarikku lagi. Sekarang aku akan pergi ke restoran. Ingin merasakan makan nikmat di sana dan membiarkan keluarga yang katanya raya itu menikmati goreng tempe gosong tanpa bumbu penyedap dan tumis kangkung yang juga sengaja tidak aku beri bumbu. Ah, selamat makan, keluargaku sayang. Pertama kalinya aku duduk di restoran mahal dan duduk di meja yang dipenuhi dengan berbagai macam hidangan. Diperlakukan bak tuan putri oleh para pelayan. Sebenarnya saat baru tiba, mereka menatap sinis ke arahku, tapi melihat aku memiliki uang untuk membayar semua makanan ini, sikap ketus mereka tiba-tiba berubah baik. Di antara semua pengunjung, mungkin hanya aku yang berpenampilan kumal. Pakaian yang aku kenakan pemberian dari ibu tetangga sebelum pindah ke rumah.
dan sudah sangat sering aku gunakan, hingga menjadi kusam dan warnanya memudar. Aku tak punya baju lain. Aku tidak punya baju baru, selain berharap belas kasihan Windy atau tetangga yang punya baju tak terpakai. Sandal yang aku kenakan pun sandal jepit, sudah mulai tipis karena sering dipakai berjalan kaki. Rasanya jadi tidak sabar untuk segera pergi ke toko dan membeli semua yang aku inginkan. Aku makan dengan lahap, berusaha cuek dengan banyak mata yang memandangku heran. Dulu aku hanya bisa memimpikan makanan ini. Setiap kali Windy pulang ke rumah dan membawa makanan seperti ini, aku cuma menelan air liur, menunggu sampai dia menyisakan sedikit tulang ayam yang bisa aku hisap sampai habis. Suatu hari pernah, saat aku tengah memakan tulang ayam sisa yang ada di piringnya, Windy merekam dan mengunggahnya ke media sosial dengan caption, "Kucing zaman now." Saat itu aku malu dan bersumpah untuk tidak lagi memakan sisa lauk yang ada di piringnya. Usai makan dan menyerahkan pakaian Kak Fandi ke laundry, aku pergi ke pusat perbelanjaan yang cukup ternama di kota ini. Aku melonjak girang. Ini kali pertama aku bisa menginjakan kaki di toko besar. Setelah membeli ponsel, aku pergi ke toko baju, mengambil banyak pakaian, tas, sepatu, sandal, tanpa harus melihat bandrol harga dan langsung memasukkannya ke dalam keranjang. Tubuhku bergelenyar hebat. Mungkin begini rasanya menjadi orang kaya, bisa membeli apapun barang yang disuka tanpa takut kehabisan uang. Para pramuniaga yang melihatku berjalan dan mengambil beberapa pakaian mengawasiku. Bahkan ada pula yang membuntutiku dari belakang. Entah mungkin mereka pikir aku akan mencuri. Setelah cukup puas, aku pergi ke kasir, menyerahkan 3 kantong keranjang yang semuanya penuh dengan barang-barang. Kedua wanita yang bertugas sebagai kasir itu menatap heran ke arahku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mereka saling berbisik, tetapi tetap menghitung semua barang-barang belanjaanku tadi. Totalnya jadi 6.975.000. Kata kasir itu menyebutkan nominal yang menurutku fantastis. Tapi tenang, uang dalam tas masih ada sisa. Aku mengambil setumpuk uang dari dalam tasku dan menghitungnya di depan kasir. "Heh, kamu maling ya?" Salah satu kasir itu berkata sinis. Aku mendongak bingung. "Siapa yang maling?" "Ya kamu, siapa lagi? Gak sadar di sini yang kumal itu kan cuma kamu. Masa bocah miskin bisa punya uang sebanyak itu? Kalau bukan habis maling dari tas orang kan?" "Astagfirullah, aku bukan maling, Kak. Ini uangku sendiri." Aku terpekik. Dada ini sakit mendengar ucapan mereka. "Mana ada maling aku? Penjara bisa penuh. Kamu masih sekolah kan? Gak kasihan apa sama orang tuamu? Mencuri hanya bisa untuk terlihat keren." Mataku mulai basah. Ada yang tergenang di sana. "Tapi aku bukan pencuri, Kak." Aku memelas. Sakit rasanya dituduh sebagai maling. "Maaf ya, Dek. Semua barang di sini akan kami batalkan. Dan perbuatan adik harus dipertanggungjawabkan. Kami akan panggil satpam untuk membawa adik pergi." Kasir itu berkata lembut, tapi tetap saja menusuk. Beberapa orang pengunjung yang melintas melihat ke arahku. "Demi Allah, aku bukan pencuri, Kak. Ini benar-benar uangku." Siapapun yang ada di sini juga gak bakal percaya kalau gembel kayak kamu bisa punya uang banyak. Kakak jahat, sudah menuduh orang seenaknya. Baju aku memang jelek, tapi aku bukan maling. Perbuatan kakak ini bisa aku laporkan ke polisi. Aku mengancam, tapi kedua kasir itu malah tergelak. "Laporin saja ke polisi. Paling-paling juga nanti kamu yang bakalan masuk penjara. Sudah jelas-jelas terbukti kalau kamu bawa uang hasil curian." Mereka tertawa lagi. "Aku bukan pencuri, Kak. Kalian jahat." Aku berteriak histeris pun percuma. Tidak ada dari mereka yang mau percaya. "Sudah, cepetan panggil satpam," ujar salah satu kasir. Aku panik. Tubuhku gemetar. Bagaimana jika aku dibawa ke kantor polisi dan mereka tidak mau percaya kalau aku bukan maling dan menuduh telah mencuri uang orang?
Tidak, jangan biarkan itu terjadi ya Allah. Saat tengah kalut, mataku tak sengaja membaca sebuah tulisan yang terpampang di belakang meja kasir. Cipta Diharja Corporation. Aku mengulang nama itu dalam hati. Lalu teringat pria yang tadi sore datang ke rumahku mengatakan, kamu adalah cucu miliuner Cipta Diharja. Apakah itu orang yang sama? Dan berarti toko ini... Netraku membeliak. Ada yang membuncah di dalam dadaku, seakan aku menemukan jalan untuk menyelamatkan diri dari situasi ini. Seumur hidup aku tidak pernah berbuat sombong, tapi kali ini aku harus belajar menjadi orang yang sombong, agar tidak ada lagi orang yang akan menginjak-injak harga diriku. Dengan gaya angkuh, aku bertanya kepada kasir itu lagi. Toko ini milik Cipta Diharja Corporation kan? Aku pura-pura menerka setelah membaca tulisan tadi. Iya, emangnya kenapa? Jawab salah satu dari mereka dengan judes. Aku bersorak dalam hati. Berbekal ucapan pria tadi sore di rumah, aku akan membuat mereka berdua bertekuk lutut dan meminta maaf kepadaku. Siapa nama kakak? Mau aku catat dan laporkan atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan dan fitnah. Tunggu saja, besok kalian akan dipecat dari toko ini. Kedua kasir itu saling berpandangan. Apa? Kamu mau apa? Pecat kalian, kataku dengan tegas. Mereka tertawa terbahak-bahak, seolah apa yang aku katakan tadi adalah lelucon. Astagfirullah, dek. Kamu itu siapa sih? Berani-beraninya kamu pecat kami. Udah sana, sekolah saja yang benar. Kalau menghayal jangan ketinggian. Tanganku mengepal menahan emosi di dalam dada. Baiklah, tinggal satu cara lagi. Biarpun sebenarnya ini sedikit menakutkan, karena aku belum tahu siapa itu Cipta Diharja. Pria yang tadi datang hanya memberi uang dan alamat rumah yang harus aku datangi besok. Tapi dia sama sekali tidak menceritakan tentang siapa Cipta Diharja dan mengapa yakin bahwa aku adalah cucu mereka. Kalian tahu aku itu siapa? Dengar baik-baik ya, aku adalah cucu Cipta Diharja, pemilik toko ini. Jadi apa yang kalian lakukan akan aku adukan kepada kakekku, kataku lagi seraya menepuk dada. Hati ini seketika mencelos saat melihat kedua kasir itu hanya tertawa kencang, seraya memegang perutnya. Tidak ada yang percaya, dan aku tidak punya bukti kebenaran ucapanku barusan. Pantesan bocah ini stres. Harusnya kita bawa ke rumah sakit jiwa, ujar mereka di tengah tawa. Dadaku bergemuruh, tapi aku tidak tahu harus mengatakan apa lagi agar mereka percaya. Saat tengah galau dan terpojok, seorang pria berdasi menghampiri kami. Dia manajer di toko ini dan datang karena mendengar gelak tawa kedua karyawannya. Ada apa ini? Tanya pria itu. Dia masih muda, terlihat ramah tidak seperti kedua karyawannya. Oh, maaf Pak. Kami tertawa soalnya Mbak ini lucu sekali. Masa dia mengaku sebagai cucu Tuan Cipta Diharja? Gara-gara kami menyangka dia maling. Coba Bapak lihat deh, jumlah belanjaannya saja hampir 7 juta. Tapi penampilan dia kucel kayak begini. Jelas kami curiga lah. Kasir itu menjelaskan, masih dengan sisa tawanya yang tertahan. Tapi aku bukan maling, Pak. Demi Allah, ini benar-benar uangku. Aku mengangkat 2 jari. Pengunjung lain memperhatikan kami yang masih bersitegang di meja kasir. Nama Mbak siapa? Tanya pria itu dengan ramah. Namaku Hairina. Pria itu tertegun sejenak mendengar nama yang aku sebutkan tadi. Hairina Mayadah Cipta Diharja. Pria itu mengulangi namaku dengan lebih lengkap. Walaupun sebelumnya aku tidak pernah menggunakan nama Cipta Diharja di belakang namaku. Tapi bagaimana bisa pria ini tahu namaku? Aku mengangguk bingung. Iya, aku Hairina Mayadah. Kalau tidak percaya, aku bawa kartu pelajar, biar kalian tahu kalau aku ini bukan maling. Kurogoh tas yang merangkap sebagai tas sekolah, mengeluarkan kartu pelajar dari dalam kotak pensil dan memberikannya kepada pria tadi. Jantungku berdegup kencang, karena dalam kartu pelajar, namaku hanya tertera Hairina Mayadah. Tidak ada embel-embel Cipta Diharja.
Laki-laki yang berdiri di hadapanku membaca dengan saksama. Matanya membeliak seolah sangat terkejut. Lalu beberapa detik kemudian, dia menunduk sembari memegangi tanganku seperti seorang Buddha kepada tuannya. Aku melongo bingung melihat tingkah anehnya. Kalian berdua, cepat minta maaf pada nona ini. Kalian sungguh keterlaluan. Bisa-bisanya menuduh cucu Tuan Ciptadiharja sebagai maling. Kalian sudah bosan bekerja di sini? Pria tadi menoleh pada kedua wanita yang berdiri termangu mendengar teguran yang cukup keras itu. Tunggu, pria ini tahu aku cucu Ciptadiharja. Jadi, gadis ini benar-benar cucu Tuan Ciptadiharja. Salah satu kasir menunjuk ke arahku. Kalian lupa, bukankah sudah jelas pengumuman 2 hari yang lalu bahwa pewaris toko ini jatuh kepada cucu Tuan Ciptadiharja yang namanya Hairina Mayadah. Dan dia ini orangnya. Apa? Aku pewaris toko terbesar ini. Ya Allah, aku mau pingsan. Bukan hanya kedua kasir yang terlihat syok, tapi aku juga. Kaki ini sampai terasa lemas saking tidak percayanya dengan apa yang pria tadi katakan. Melihat orang yang bernama Tuan Ciptadiharja saja aku belum pernah. Tapi namaku sudah dia sahkan sebagai pewaris toko ini. Aneh bin ajaib. Semoga tidak salah orang. Kedua wanita dewasa itu menghampiriku dan mencium tangan ini sebagai permintaan maaf. Aku geli, ingin tertawa tapi harus jaga image juga. Demi menjaga wibawa aku memaafkan mereka. Sekali lagi mereka kasar kepada pengunjung dan main asal tuduh, tidak ada lagi ampun bagi mereka. Tiba-tiba saja aku diperlakukan Mbak Ratu. Semua pramuniaga yang tadi berbisik saat aku melintas, kini memberikan pelayanan istimewa. Mungkin mereka lupa, baju kumal ini masih melekat di tubuhku. Apa Mbak sedang bersandiwara pura-pura menjadi gembel untuk melihat pelayanan karyawan di sini? Tanya pria itu setelah mempersilahkan aku duduk dan memberi segelas jus. Jika bukan seseorang datang ke rumah kemarin dan mengatakan kalau aku adalah cucu yang dulu sengaja dititipkan pada ayah entah karena alasan apa. Iya, aku disuruh kakek untuk melakukan ini. Kataku sedikit berwibawa. Dalam hati aku tertawa geli. Mengatakan kakek, mimpi apa tiba-tiba aku bisa punya kakek? Saya atas nama seluruh karyawan di sini memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Mbak Hairina. Tolong jangan adukan kami kepada Tuan Ciptadiharja. Pria itu menunduk. Nada suaranya seperti sedang memohon. Kasian, justru seharusnya aku yang meminta pada dia. Jangan mengatakan pada Tuan Ciptadiharja kalau ada seorang gadis yang datang dan mengaku sebagai cucunya. Drama di toko berakhir memuaskan. Semua pakaian yang tadinya ingin aku beli tidak perlu dibayar, alias gratis. Uangku masih banyak di tas, bisa ku buat belanja yang lain lagi. Waktu menunjukkan pukul 9 malam. Rumah pasti sudah sepi dan tidak ada dari mereka yang mengkhawatirkanku jika tidak pulang. Rumah pasti sudah dikunci, kecuali gerbang, seolah sengaja agar aku tidur di luar. Namun aku cukup cerdas. Pintu di garasi sudah kuduplikat, jadi masih ada jalan untuk bisa masuk ke dalam. Baju Kak Fandi juga sudah beres. Aku membawanya ke laundry yang dalam waktu 2 jam bisa siap pakai. Baju itu cukup aku gantungkan di depan pintunya. Jadi pagi hari nanti dia tidak perlu berteriak-teriak memaki-makiku. Bekas piring kotor menumpuk di atas meja. Masakan yang aku buat tadi tidak ada yang menyentuhnya. Dan aku melihat bungkusan martabak dan juga bakmi berserakan di meja. Tak terbayang bagaimana keluarga ini jika aku pergi. Pasti rumah ini berantakan dan kotor. Tubuhku lelah sekali hari ini. Saatnya istirahat dan tak sabar menunggu besok hari. Karena mereka pasti akan terkejut melihat upik abu yang perlahan berubah menjadi Cinderella. Seperti biasa, sebelum subuh aku sudah terbangun, mencuci semua bekas piring yang mereka gunakan semalam, membuat sarapan nasi goreng untuk orang rumah, dan setelah itu aku mandi. Aku masih melakukan pekerjaan ini, supaya tidak curiga lalu menggeledah isi kamarku. Semua uang sisa aku pindahkan ke bawah tumpukan baju. Sebenarnya aku agak cemas.
Takut mama akan membuka paksa kamar dan menemukan uang ini. Tapi jika membawa semua uang ini ke sekolah, bisa-bisa kehebohan akan terjadi. Aku jadi galau. Pukul 6 pagi, di saat kehidupan dalam rumah baru mereka dimulai, aku sudah rapi dengan seragam baru, sepatu baru dan tas baru. Sengaja mengikat tali sepatu di ruang tengah, agar mereka yang baru turun dari lantai atas bisa melihat sesuatu yang bersinar dari yang aku pakai. "Rina, bajuku kamu apain? Kok wangi banget?" teriakan Kak Fandi menggema di lantai atas. Disambut dengan suara mama dari bawah. "Emang baju kamu sudah beres, Van?" "Sudah, Ma. Ini digantung sama Rina di depan kamar. Wangi banget kayak dari laundry." "Emang dari laundry? Masa iya aku minta Om Jin buat sihir baju kotor itu jadi bersih?" batinku. "Kamu semalam cuci baju Fandi di laundry ya?" tanya mama dari arah dapur. "Iya." "Memangnya kamu dapat uang dari mana buat bayar? Atau jangan-jangan kamu mencuri uang mama ya di kamar?" Tuduh mama padahal dia tahu aku tidak pernah melakukan itu. Yang suka mencuri uang mama itu Kak Fandi sama Windy, Ma. Kenapa mama menuduh aku? Aku mendengus kesal. Mereka itu kan anak-anak mama. Kalau kamu kan anak pungut. Jadi yang harus dicurigai itu cuma kamu. Awas saja ya. Kalau nanti mama hitung uang mama di dompet berkurang banyak, kamu bakal dapat ganjarannya. Aku ini memang anak pungut, Ma. Tapi aku itu bukan pencuri. Mama jangan asal nuduh. Nanti akan aku adukan ke orang lain. Baru tahu rasa. "Emangnya kamu mau mengadu ke siapa? Pak RT?" tanya mama sambil berjalan menghampiriku. Hidungnya mendengus-dengus sesuatu. Sepertinya mama sudah mulai menghirup bau barang baru yang aku pakai. Tunggu. Seragam kamu kok jadi bagus? Bukannya kemarin kan sobek?" kata mama lagi. Berarti dia ingat baju sobek yang menolak untuk membelikan. "Dikasih sama guru, Ma. Katanya kasihan sama anak pungut tapi ditelantarin." Aku mendengus, mengarang sendiri ucapan guru. "Guru kamu bilang apa?" Aku mengangguk, berbohong sedikit demi kebaikan. Selama ini dia selalu dipuji oleh tetangga atau teman-teman sosialitanya sebagai wanita yang baik hati yang rela mengurus anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Andai mereka tahu, di rumah ini aku diperlakukan tidak adil dan menyakitkan. Setiap ada orang yang memujinya, aku hanya bisa murka dalam hati. "Harusnya kamu bilang, Mama gak punya uang. Jadi sekolah bisa nambah kasih bantuan ke kamu. Mana ada orang yang mau percaya mama gak mampu. Rumah ini aja besar, lantai 2. Di mana-mana orang gak mampu itu rumahnya gubuk. Rumah ini kan warisan dari ayah kamu. Jadi jangan nilai dari rumahnya dong." Aku berdiri, sengaja menghentakkan kaki, agar mama lihat sepatu baruku yang bersih ini. "Sepatu kamu juga dikasih sama guru?" Mama menatap bengong ke arah sepatuku. Bandrol harga yang tadi menempel sengaja aku jatuhkan ke bawah, lalu membawa tas dari kursi dan mengibaskannya ke depan mama. Tanpa menjawab pertanyaan mama, aku bergegas pamit. "Rina jalan dulu ya, Ma. Nanti terlambat, soalnya mau sarapan dulu di luar." Aku melangkah keluar rumah, lalu bersembunyi di balik tembok teras. Ingin mendengarkan lebih lanjut percakapan yang aku dengar saat berangkat tadi. "Mama kenapa bengong?" tanya Windy yang baru saja turun dari lantai atas. "Itu, lagi ngeliatin Rina. Kayaknya ada yang beda dari dia. Tapi apa ya? Sepatu sama tasnya juga kayaknya baru. Ada tetangga yang ngasih kali, Ma." "Oh iya ya. Kenapa Mama gak kepikiran sih? Tunggu. Ini bandrol sepatu siapa, Ma? Gila, harganya mahal banget. Mama beliin sepatu buat Kak Fandi ya?" Windy terpekik, sepertinya dia menemukan bandrol harga yang tadi aku jatuhkan. "Mama gak ngasih uang untuk Kak Fandi kok. Lagian sayang uang segitu buat beli sepatu doang. Terus ini sepatunya siapa, Ma? Bandrolnya ada di sini. Aku aja gak pernah dibeliin sepatu semahal ini." Mereka terdiam sejenak.
sampai akhirnya aku mendengar suara mereka lagi. "Rina!" Aku memekik, lalu lari dengan cepat meninggalkan rumah. Ini baru babak awal. Kejutan berikutnya akan aku berikan nanti. Setelah bertemu dengan kakek Cipta Diharja dan yakin 1000% kalau aku benar-benar cucu seorang miliarder. Rina, tumben berangkatnya pagi bener. Mau bersih-bersih di sekolah ya? Sapa tetangga yang kemarin juga menyapaku saat pulang sekolah. "Enggak kok, Bu. Aku mau sarapan dulu di KFC," jawabku kesal. "Wih, gayanya. Emangnya mama kamu kasih bekal uang jajan berapa? Bukannya kemarin habis ditagih utang sama debt collector?" "Aku pakai uangku sendiri lah, Bu. Cuma bekal 500.000 saja kok." "Hah? Apa kamu juga minjam uang sama debt collector itu?" "Ih, sorry ya. Nggak level. Cukup mamaku aja yang punya hutang. Aku sih enggak. Ya sudah Bu. Aku buru-buru mau berangkat. Dah." Nanti ibu itu pasti akan menyampaikan kepada mama tentang apa yang didengarnya tadi. Sengaja aku beri bumbu penyedap supaya otak mama semakin panas. Dan bisa dipastikan, mama akan kalang kabut. Panik luar biasa saat tahu ada debt collector yang menagih hutang ayah. Harga dirinya sebagai wanita sosialita bisa hancur berantakan. "Cie, sepatu sama tasnya baru nih ye," ledek Nadine teman sebangkuku saat baru saja tiba di kelas. Aku tersenyum senang. Satu-satunya orang yang paling baik denganku hanyalah Nadine. Dia sahabat yang tidak peduli dengan keadaanku, bisa menjaga rahasia, dan paling sabar mendengarkan keluh kesahku. "Aku punya rahasia," bisikku kepada Nadine. Netra gadis itu membeliak. "Rahasia apa?" Aku memberikan secari kertas yang diberikan oleh pria itu kemarin. Sebuah alamat yang aku tidak tahu letaknya di mana. Selama hidup, aku tidak pernah pergi jauh dari rumah, selain sekolah dan pasar. "Kamu tahu alamat ini di mana?" "Ini jauh banget, Rina. Kamu harus naik bis dulu. Lagian ini alamat siapa sih?" Nadine balik bertanya. "Aku juga nggak tahu, tapi kemarin ada yang datang ke rumahku. Dia bilang aku ini cucunya Cipta Diharja dan disuruh datang ke rumah ini." "Hah? Kamu cucunya Cipta Diharja? Nggak salah." Nadine terpekik. Dia sepertinya pernah mendengar nama itu. "Kamu kenal sama mereka? Kemarin aku ke mall dan tahu tidak? Ternyata yang punya mall itu Cipta Diharja. Pas aku sebutin nama, mereka langsung baik kepadaku. Ngasih baju, sepatu, tas, pokoknya semua barang-barang yang aku mau nggak usah dibayar." Nadir bersandar di kursi. Matanya menatap ke atas langit-langit ruang kelas. Dia seperti orang syok. Raut wajahnya bikin aku geli. "Kamu kenapa, Nadine?" Aku menggoyangkan tubuh Nadine. "Kamu beneran cucunya Cipta Diharja?" Dia bertanya lagi. "Aku juga nggak tahu, kan aku belum pergi ke rumahnya." "Kamu tahu nggak, Cipta Diharja itu pemilik beberapa pusat perbelanjaan di kota ini. Jadi jelas saja kalau kamu dikasih barang gratis. Cuma anehnya, kok mereka begitu saja percaya kalau kamu ini cucunya Cipta Diharja? Padahal cuma nyebutin nama doang." "Itu dia. Aku juga bingung. Ini kayak mimpi, Nadine. Kemarin aku masih jadi anak pungut. Punya keluarga tapi tetap merasa sebatang kara. Enggak punya uang. Setiap hari menangis. Terus tiba-tiba ada orang yang datang dan bilang kalau aku ini adalah cucu orang kaya. Aku takut setelah bersenang-senang, taunya mereka salah orang." Aku menghela nafas panjang. Gak mungkin salah orang. Soalnya orang kaya tidak akan gegabah mencari cucunya yang telah hilang, apalagi asal tebak. Oh iya, kamu pernah bilang kan, kalau nama Hairina Mayadah itu bukan pemberian dari ayahmu atau mamamu. Aku mengangguk. Ingat pernah bercerita tentang itu kepada Nadine. Kalau begitu bisa jadi
Ayah kamu itu tahu siapa orang tua kamu yang sebenarnya. Dan nama itu memang sudah diberikan sejak dulu. Jadi ketika keluarga Cipta Diharja mencari kamu, mereka punya bekal nama dan alamat tempat kamu tinggal. Nadine memang cukup cerdas. Karena itulah aku senang berteman dengannya. Jadi orang itu bilang, kalau aku sengaja dititipkan pada ayah, itu benar ya? Tanyaku lagi. Kalau orang itu bilang begitu, berarti ya benar. Kamu bukan anak pungut. Ayah kamu cuma diminta membesarkan kamu. Tapi nama, biaya hidup dan lain-lain sepertinya mereka tanggung. Soalnya ayah kamu kerjanya kan pegawai biasa. Tapi bisa punya rumah bagus. Uang tabungan banyak. Sampai bisa bikin keluarga kamu foya-foya. Kataku itu nggak masuk akal. Kecuali memang biaya hidup keluarga kamu itu ditanggung sama Cipta Diharja. Aku baru sadar hal itu. Ayah memang karyawan biasa di sebuah perusahaan. Aku tidak tahu berapa gajinya. Tapi banyak tetangga yang bilang, semenjak aku dibawa, kehidupan keluarga ayah meningkat drastis. Bisa membeli rumah yang jauh lebih besar meskipun masih berada di daerah yang sama. Selain itu, mama juga jadi semakin banyak gaya. Tidak mau lagi bergabung dengan arisan tetangga. Dia mencari grup sosialita di tempat lain. Kata tetangga, aku itu seperti anak pembawa keberuntungan. Karena itu sampai kapanpun, mama tidak akan membuangku. Kamu benar, Din. Sekarang aku jadi paham, kenapa biarpun mereka sering marah-marah, tapi mereka tidak pernah benar-benar mengusirku dari rumah. Karena kamu itu tambang emas mereka, Rina. Tapi kenapa aku dititipkan? Kalau itu kamu tanya langsung sama kakekmu. Nanti setelah dapat jawabannya, kasih tahu aku ya. Keluarga kamu harus mendapatkan balasannya, karena mereka tidak amanah. Apa yang menjadi hak kamu, mereka makan sendiri, dan memperlakukan kamu seperti babu. Padahal sebenarnya mereka yang bergantung pada kamu. Aku jadi tidak sabar ingin segera pergi ke rumah kakek Cipta Diharja dan memecahkan tanda tanya ini. Tit, suara klakson mobil berbunyi nyaring. Membuatku yang sedang berjalan terloncat kaget. Mobil sport keluaran terbaru berhenti tak jauh dari tempatku berjalan. Seorang pengemudi yang mengenakan kacamata muncul dari balik jendela mobilnya. Woi, mau ketabrak? Kalau jalan itu minggir, bukannya ke tengah. Laki-laki itu menyentak. Wajah yang terlihat tampan seketika hilang dengan sikap ketusnya. Tadi aku memang berjalan agak ke tengah karena sedang mencari alamat rumah kakek. Dan tiba-tiba mobil ini datang hampir menabrakku. Kalau nggak tahu cara jalan yang benar, minta digandeng sama nyokap, teriaknya lagi. Astagfirullah. Dia itu kok sombong banget ya? Biasa aja dong, baru naik mobil aja sudah sombong. Aku membuang wajah, muak melihat laki-laki sengak yang berlagak hanya karena berada di dalam kendaraan mewah. Kamu masih SMA ya? Pantas saja masih bocah. Dia tertawa. Setelah itu melajukan lagi mobilnya cukup kencang, meninggalkan deru asap knalpot di wajahku. Aku cuma bisa menggerutu dalam hati. Awas saja kalau sampai ketemu lagi. Setelah bertanya sana-sini, akhirnya aku sampai juga di alamat yang aku tuju. Rumah Cipta Diharja itu benar-benar besar bak istana. Aku sampai tertegun lama di depan gerbang bercat hitam. Kakiku gemetaran. Masih tidak percaya. Seseorang yang dulu dianggap sampah, kini diminta tinggal di istana semegah ini. Aku mendekat, memanggil seseorang yang dapat membukakan gerbang. Permisi, permisi. Pria berpakaian satpam setengah berlari menghampiriku. Raut wajahnya masam ketika melihatku. Mau cari siapa ya, Dek? Tanya pria itu begitu berdiri di depan gerbang tanpa membukanya. Cari Tuan Cipta Diharja, Pak. Kamu siapa berani-beraninya mencari tuan besar? Sudah sana kamu pergi. Cuma orang penting saja yang boleh bertemu dengan Tuan dan Aden. Pria itu memukul gerbang dengan tongkat yang dia genggam. Tapi saya disuruh datang ke sini, Pak. Dasar tukang bohong.
Mana ada orang sibuk seperti Tuan Cipta Diharja menyuruh anak sekolah datang kemari. Tapi saya ini cucunya. Saya Hairina Mayadah, cucu Tuan Cipta Diharja. Pak Satpam itu terkejut mendengar nama yang aku sebutkan. Seketika wajahnya memucat. Bergegas kembali ke dalam pos dan dalam hitungan detik, gerbang ini terbuka otomatis. Aku sampai menganga karena takjub. Maafkan saya ya Non, saya pikir anak sekolah biasa yang ngefans sama Aden Zaidan. Tidak menyangka ini Non Hairina. Pak Satpam itu menunduk. Dia nampak ketakutan begitu mendengar namaku. Sudah 2 kali orang tiba-tiba berubah baik hanya karena mendengar namaku. Lucu sekali, karena aku merasa biasa dengan nama ini. Enggak apa-apa kok, Pak. Saya juga baru datang ke sini. Aku tersenyum geli melihat tingkahnya yang jadi berlebihan. Non kesini naik apa? Saya tidak melihat taksi. Oh, saya tadi naik bis, Pak. Saya takut diculik sama supir taksi. Hehehe. Padahal yang sebenarnya adalah aku hanya mengikuti petunjuk yang Nadine berikan saat pulang sekolah tadi. Pak Satpam itu ikut terkekeh mendengar ocehanku. Kalau begitu, minta ajudan buat jemput Non. Jangan pergi sendirian. Nona muda cucu tuan besar pasti diincar sama pejabat. Aduh, aku kan cuma bercanda. Kenapa malah jadi nakut-nakutin sih? Silahkan masuk, Non. Tuan besar sudah menunggu di dalam. Tuan besar itu kakekku. Lalu siapa ayah dan ibuku? Di mana mereka? Kenapa sejak kemarin yang aku dengar hanyalah kakek? Beberapa orang pelayan berlari di dalam rumah. Mereka memakai seragam lengkap dan berbaris di samping pintu. Menunduk penuh hormat seakan aku adalah putri raja. Seorang pelayan yang usianya jauh lebih tua datang. Dia menghampiri, mengambil tas yang aku bawa. Perkenalkan, saya Ipah, kepala pelayan yang akan membantu mengurus semua keperluan Nona. Jika Nona butuh sesuatu, bisa katakan saja pada saya. Silakan masuk Nona, dan tas ini akan saya bawa ke kamar Nona. Begini rasanya menjadi orang kaya, disanjung dan dihormati. Diperlakukan Mbak Ratu, padahal di rumah aku adalah babu. Aku seolah punya 2 kehidupan yang berbeda. Salah satu pelayan mengantarkanku masuk ke dalam rumah. Mata ini tak henti-hentinya mengagumi semua benda yang terpajang. Dari guci antik, kristal dan benda pajangan lainnya yang kuterka harganya mahal. Pilar-pilar besar ada di tengah rumah. Semakin memperlihatkan bangunan ini mirip dengan istana. Jarak dari ruang depan sampai ke ruang tempat di mana kakek menunggu cukup jauh. Melintasi berbagai ruangan yang diisi dengan macam-macam furnitur mahal. Silahkan Nona, Tuan besar sudah ada di dalam. Pelayan itu membuka pintu. Ruangan luas dipenuhi banyak buku dan bergaya Eropa itu membuatku menganga. Selamat datang kembali cucuku, Hairina Mayadah Cipta Diharja. Aku tersentak. Seorang pria tua tapi masih terlihat gagah berdiri di dekat meja. Dia merentangkan kedua tangannya, seakan memintaku untuk memeluknya. Telinga ini rasanya aneh mendengar kata cucu yang pria itu ucapkan. Kemari sayang, peluk eyang. Aku masih termangu menatap pria tua itu. 17 tahun aku hidup di dunia, dan ini kali pertamanya seseorang menyebut dirinya eyang di hadapanku. Cukup lama aku termenung, tampaknya kakek kecewa. Dia menghembuskan nafasnya, lalu berjalan mendekatiku. Apakah Darto sama sekali tidak pernah menceritakan aku kepadamu? Tanyanya. Aku mengangguk. Maaf Pak, tapi aku benar-benar bingung. Ayah sama sekali tidak pernah mengatakan siapa keluargaku. Ayah hanya bilang kalau aku adalah anak yang dipungut dari jalanan. Dari jalan? Astagfirullah. Dia keterlaluan. Pria tua itu duduk di sofa besar. Raut wajahnya kesal, tapi dia tetap tersenyum saat melihatku. Jangan panggil aku Bapak, Hairina. Aku adalah kakekmu, dan biasakan mulai hari ini
memanggil aku dengan sebutan Eyang. Katanya lagi, jadi apa aku benar-benar cucu Eyang? Pertanyaannya yang membuat jantungku berdeguk itu melontar juga. Eyang tertawa. Kamu pikir aku sembarangan mencari cucu? Tentu saja kamu itu cucuku, anak dari putraku. Kamu lihat foto itu. Dia itu ayahmu. Namanya Rasman. Netraku mengikuti jari tangannya, menatap foto berfigura besar yang dipajang di tembok. Pria tampan mengenakan dasi dan jas, gagah dan berwibawa. Entah kenapa melihat foto itu, air mataku tiba-tiba jatuh. Ada yang bergejolak di dalam hatiku. Padahal melihatnya saja ini baru pertama kali. Rasman, itu nama ayahku, bukan Darto. Matanya mirip denganmu kan? Memang tidak diragukan. Kamu itu memang putrinya. Eyang terkekeh sendiri. Kenapa Eyang begitu yakin? Bagaimana jika ternyata Eyang itu salah orang? Aku masih takut jika ternyata Eyang itu salah orang, dan aku akan tetap menjadi anak yang terbuang. Tanda lahir di tanganmu itu, tes DNA dan tentu saja parasmu. Kamu mengingatkan Eyang pada seseorang. Seseorang siapa? Apa dia ibuku? Dan sekarang saat melihatmu bicara, kamu semakin mengingatkan aku dengannya. Kalian benar-benar serupa. Lagi pula, hasil tes DNA yang saya ambil minggu lalu menunjukkan kalau kamu positif anak Rasman. Tes DNA? Tapi aku tidak pernah melakukan tes DNA. Satu helai rambutmu yang karyawanku cabut sudah cukup untuk membuktikan kalau kamu adalah keturunanku. Dan Darto telah menepati janjinya mengurus dan juga membesarkanmu. Sontak ku pegang rambutku, berpikir kapan karyawannya datang dan mencabut rambutku. Sungguh tindakan orang kaya di luar dugaan. Bisa diam-diam mengambil rambut, melaksanakan tes DNA, dan kemudian datang tanpa rasa bersalah mengatakan kalau aku cucunya. Tanpa bertanya, apa aku bahagia hidup bersama keluarga Pak Darto? Tapi kenapa aku dititipkan pada ayah Darto? Ceritanya panjang, Hairina. Saya tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan itu semua. Kapan-kapan kita bicara lagi ya. Sekarang yang penting kamu sudah kembali. Tinggallah di sini bersama Eyang. Dan kamu harus mulai belajar untuk mengendalikan perusahaan. Tapi Eyang, aku masih mau tinggal bersama Mama. Balas dendamku belum dimulai. Dan aku tidak mau tinggal di sini sebelum melihat dan mendengar mereka meminta maaf. Kenapa? Ini rumahmu. Ya, walaupun itu juga rumah kamu, tapi akan lebih baik kalau kamu tinggal di sini bersama Eyang. Mataku membeliak mendengar ucapan Eyang. Rumah itu juga rumahku. Iya. Apa Darto juga tidak memberitahu kamu? Eyang yang membelikan dia rumah itu, agar kamu tetap hidup dengan nyaman. Ya Allah, bukan aku yang hidup dengan nyaman, tapi mereka. Aku bahkan hanya menempati kamar kecil di dapur, tanpa ventilasi udara. Tidak boleh melakukan sesuatu sesuka hati layaknya rumah sendiri. Dadaku terasa sesak. Satu kenyataan yang baru aku tahu setelah 17 tahun hidup bagaikan di neraka. Suara ponsel terdengar. Eyang mengangkat panggilan itu, berbicara sebentar, dan suara gerutuannya yang aku dengar di akhir obrolan. Anak itu selalu buat masalah. Entah siapa yang Eyang sebut anak itu. Oh iya, apa kamu sudah bertemu dengan Zaidan? Eyang sampai lupa untuk mengenalkanmu pada dia. Sepertinya dia sudah pulang, karena Eyang baru mendapat lagi laporan ulahnya hari ini. Ah, anak itu selalu saja membuat Eyang pusing. Zaidan? Aku menggeleng. Hanya tahu namanya dari sebaris cerita yang Satpam sebut tadi. Dia laki-laki yang akan Eyang jodohkan denganmu. Ikut sama Eyang. Kita makan siang. Sekalian Eyang perkenalkan dia kepadamu. Apa? Jodohkan? Astagfirullah. Aku baru saja datang ke rumah ini. Belum tahu apa-apa.
baru dapat segelintir cerita, dan kini sudah diberi jodoh. Kehidupan macam apa ini? Usiaku kan baru 17 tahun, masih sekolah, punya banyak cita-cita termasuk balas dendam, bukan menikah. Aduh, aku masih menganga atas ucapan Eyang. Belum sempat bercerita tentang keluarga mama dan semua perlakuannya kepadaku, tangan Eyang sudah menarikku pergi dari ruangan ini. Eyang mengajakku berjalan menuju ruang makan dengan aneka macam hidangan yang tersedia di atasnya. Beberapa orang pelayan berseragam berdiri tak jauh dari meja. Sekali lagi mereka menunduk hormat saat kami tiba, menarik kursi makan dan mempersilahkan kami untuk duduk, membantu menyiapkan piring, air dalam gelas, juga serbet. Diperlakukan Mbak Ratu seperti ini aku rasanya risih. Mungkin karena terbiasa dengan hidup mandiri dan pedih. Eyang tidak tahu apa makanan kesukaan kamu. Jadi Eyang minta para pelayan untuk membuatkan semua makanan istimewa ini demi menyambut kedatanganmu. Sebenarnya Eyang kecewa. Berpikir kemarin kamu akan ikut dengan asisten Eyang. Tapi ternyata kamu malah memilih datang hari ini sepulang sekolah. Eyang tersenyum. Dia pasti tampan saat muda. Sama seperti foto gagah yang aku lihat tadi. Foto ayah kandungku. Ya Allah, rasanya indah sekali. Bisa duduk satu meja makan dengan keluargaku yang sesungguhnya. Sesuatu hal yang dulu hanya bermain dalam angan-anganku. Aku ingat pria berjas hitam yang kemarin datang ke rumah dan menitipkan uang puluhan juta untuk mama. Tapi aku simpan sendiri. Pria yang tetanggaku pikir itu adalah debt collector. Bisa jadi ide bagus itu. Aku tidak mau mama mengetahui kalau aku cucunya Eyang. Kataku akhirnya bisa mengatakan hal ini. Tubuh Eyang maju mendekati meja, menatap serius ke arah mataku. Memangnya istrinya Darto tidak tahu kalau kamu adalah cucuku? Aku mengangkat bahu. Tapi setiap kali mendengar pembicaraan mama dengan Windy atau tetangga, sepertinya mama tidak tahu asal-usulku. Mama selalu bilang pada orang-orang kalau aku adalah anak yang ayah pungut dari jalanan. Ayah iba dan memaksa mama untuk merawatku. Jadi aku rasa mama tidak tahu kalau ternyata aku adalah bayi yang Eyang titipkan pada ayah. Dahi Eyang mengerut. Apa dia tidak bertanya-tanya tentang rumah dan uang bulanan yang Eyang kirimkan untuk kamu? Uang bulanan? Jadi apa yang dikatakan oleh Nadine itu benar. Selama ini Eyang memberikan banyak uang dan mungkin saja uang yang mama gunakan untuk foya-foya bersama anak dan suami barunya itu adalah uang biaya hidupku. Membayangkan itu, rasanya tanganku gatal ingin mencakar-cakar mereka semua. Aku teringat satu hal. Kayaknya enggak, Eyang. Dulu waktu aku kecil, aku pernah mendengar mama bilang sama tetangga kalau ayah bisa membeli rumah dan punya banyak uang itu dari hasil warisan. Ayah cerita kepada mama kalau dia dapat warisan dari keluarganya di kampung. Kedua netra Eyang membeliak. Terlihat jelas amarah di sorot matanya. Astagfirullah. Jadi selama ini dia benar-benar tidak memberitahu kamu tentang Eyang dan memanfaatkan fasilitas yang Eyang berikan untuk kamu. Aku mengangguk. Ucapan Eyang persis sama dengan dugaan Nadine. Eyang membuang nafasnya dengan kasar. Dadanya nampak naik turun. Aku berharap Eyang tidak tiba-tiba terkena serangan jantung seperti yang ada di dalam sinetron. Jangan dulu mati, Eyang. Batinku sambil tersenyum membayangkan adegan di sinetron itu. Lalu selama 17 tahun ini, apa saja yang sudah mereka lakukan kepadamu? Tanya Eyang lagi. Aku tarik sedikit rok hingga sampai ke atas lutut. Butuh bukti konkret ketika menjelaskan apa yang aku alami di rumah itu. Aku dicambuk setiap kali melakukan kesalahan dalam bekerja, Eyang. Apa? Eyang memukul meja makan. Kedua matanya seperti akan keluar. Aku beringsut mundur merapat pada kursi makan, takut melihat kemarahan Eyang. Mereka berani sekali memukul cucuku. Ini tidak bisa dibiarkan. Sekarang juga, Eyang akan seret mereka ke kantor polisi.
Ajudan, Eyang berteriak lantang. Seorang pria manis yang datang ke rumahku kemarin berjalan cepat menghampiri. Aduh, bahaya, bisa hancur rencanaku. Eyang, jangan Eyang. Tolong jangan bawa mereka ke kantor polisi. Aku mengibah, seperti gadis berhati mulia yang tidak ingin kejahatan dibalas dengan kejahatan. Kenapa kamu melarang Eyang untuk membawa mereka? Dengar Hairina, mereka harus tahu siapa kamu. Perkataan Eyang terdengar tegas. Aku tahu Eyang, tapi tidak dengan membawa mereka ke kantor polisi. Aku ingin membalas perbuatan mereka sedikit demi sedikit. Tolong Eyang, izinkan aku untuk melakukannya. Aku ingin mengambil lagi semua yang sudah mereka ambil dariku. Eyang membuang nafas lagi. Jadi itu alasan kamu tetap ingin tinggal di sana? Aku mengangguk. Iya Eyang, aku janji mulai hari ini mereka tidak bisa lagi memperlakukanku sebagai budak. Tapi itu sangat berbahaya buat kamu Hairina. Kamu itu pewaris kekayaan ini. Eyang tidak mau sesuatu terjadi padamu dan harus memastikan tidak ada orang yang berani melukai kamu. Aku tidak akan kenapa-napa Eyang. 17 tahun aku belajar untuk hidup kuat dan mandiri. Hanya sebentar saja. Aku ingin mereka merasakan semua yang aku rasakan dulu. Kamu itu sama persis seperti Rasman. Diberi pilihan yang baik, malah mencari hal yang ekstrim. Eyang nampak kesal sekali. Raut wajahnya dan ucapannya membuatku geli. Aku serupa seperti Papa. Lalu di mana Papa? Aku ingin bertemu dengannya. Apa hadiah yang Eyang berikan untuk kamu 1 minggu yang lalu juga tidak diberikan sama mereka? Eyang bertanya setelah merenung sejenak. Hadiah? Eyang mengirim hadiah untukku. Astagfirullah, kamu tidak menerimanya. Eyang mengirimkan uang 10 juta di luar biaya bulananmu. Wow, jadi uang 10 juta yang Windy bilang dapat arisan itu ternyata hadiah ulang tahunku. Ponsel mahal yang Windy pamerkan, tas branded yang Mama beli, dan gitar mahal yang ada di kamar Kak Fandi itu adalah uang ulang tahunku. Hah? Mereka benar-benar tega. Aku meminta dibelikan seragam baru pun mereka tidak belikan. Aku menggeleng sedih. Seharusnya kamu mengizinkan Eyang untuk meremas mereka. Eyang memukul meja lagi. Biarkan aku saja Eyang yang melakukannya. Tanganku juga kian gatal. Tidak sabar ingin membejek-bejek mereka. 10 jutaku telah melayang. Pantas saja badan kamu kurus kering begini. Jangan-jangan kamu tidak diberi makan yang layak oleh mereka. Eyang jadi menyesal. Maafkan Eyang, Rina. Eyang tertunduk sedih. Aku jadi takut Eyang sakit gara-gara masalah ini. Meskipun belum tahu alasan kenapa aku dititipkan, tapi setidaknya aku tahu Eyang sayang dan selama ini memperhatikanku. Rumah, uang bulanan dan hadiah di setiap hari ulang tahunku adalah bukti dari kasih sayang dan tanggung jawab Eyang. Tidak ada alasan untuk membenci ataupun marah. Seharusnya aku bersyukur, karena Allah telah begitu adil mengabulkan doaku, memberi keluarga yang utuh dan baik. Suara kunci berderit membuat aku dan Eyang mendongak bersamaan. Sosok laki-laki tampan duduk di samping kiri Eyang. Aku melongo terkejut. Dia kan cowok songong yang aku temui tadi. Kamu kan? Jari kami saling menunjuk. Kalian sudah saling kenal. Baguslah kalau begitu. Jadi Eyang tidak perlu repot-repot untuk memperkenalkan kalian lagi. Eyang menyela di antara kami. Tunggu Eyang, jangan bilang kalau bocah salah jalan ini adalah Hairina Mayada, cucu Eyang. Dia bilang aku apa? Bocah salah jalan? Cuma gara-gara tadi jalan ke tengah sedikit. Apa dia nggak sadar kalau tingkah songongnya bisa bikin perut orang mual? Iya, dia itu Hairina, cucu Eyang, calon istrimu. Apa? Kali ini aku yang terlonjat kaget. Bukan hanya aku, tapi cowok itu juga nampak menganga.
lalu menepuk keningnya berkali-kali.